Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan bahas riwayat hidup Kiai Haji Ahmad Sanusi. Mudah-mudahan perjuangan beliau menjadi teladan buat kita sebagai umat Islam, sehingga kita dapat mencontoh beliau sebagai pejuang bangsa Indonesia. Kiai Haji Ahmad Sanusi dilahirkan pada tanggal 12 Muharram 1306 Hijriah, bertepatan dengan tanggal 18 September 1888 Masehi di Kampung Cantayan, Desa Cantayan, Kecamatan Cantayan, Kabupaten Sukabumi. Daerah tersebut dulunya bernama Kampung Cantayan, Desa Cantayan, under Distrik Cikembar, Distrik Cibadak, Afdeling, Sukabumi. Putra ketiga dari 8 bersaudara, pasangan dari Kiai Haji Abdul Rahim Ajengan Cantayan, pimpinan Pondok Pesantren Cantayan, dengan Ibu Empok. Dilihat dari silsilah keluarga, Kiai Haji Ahmad Sanusi masih keturunan Syekh Haji Abdul Muhyi Pamijahan, seorang waliullah yang berada di daerah Pamijahan, Tasikmalaya. Kiai Haji Ahmad Sanusi dibesarkan di lingkungan keluarga yang Islami di pesantren Cantayan sampai usia 16 tahun dan belajar tentang pengetahuan agama Islam langsung kepada orang tuanya. Beliau menuntut ilmu ke berbagai pesantren pada tahun 1905 sampai 1910. Misalnya beliau mengunjungi pesantren Selajambe Cisaat Sukabumi, pesantren Sukamantri Cisaat Sukabumi, pesantren Sukaraja Sukabumi, pesantren Cilaku Cianjur, pesantren Gentur Warung Kondang Cianjur, pesantren Ciajag Cianjur, pesantren Buni Kasih Cianjur, pesantren Kresek Blubur Limbangan Garut, pesantren Sumursari Garut, pesantren Gudang Tasikmalaya. Lalu beliau bermukim di Mekah tahun 1910 sampai 1915. Lalu mengabdi di pesantren Cantayan pada tahun 1915 sampai 1921. Dan beliau sering mengadakan pencerahan keilmuan kepada masyarakat, mendirikan pesantren Genteng pada tahun 1921. Termasuk
perjuangan pada masa kemerdekaan, beliau juga andil di dalamnya. Yaitu pada tanggal 17 Agustus 1945, Indonesia merdeka yang diproklamirkan oleh Bung Karno dan Bung Hatta. Ahmad Sanusi saat itu berada di pesantren Gunung Puyuh. Karena sejak sidang BPUPKI usai pada tanggal 16 Juli 45 dan setelah terbentuknya PPKI, Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia, pada tanggal 7 Agustus 45, maka ia kembali ke pesantren untuk mengajar santri dan masyarakat yang senantiasa menunggu dengan setia untuk mendapatkan pencerahan tentang ilmu-ilmu keislaman, kenegaraan, kebangsaan, dan sebagainya. Pada tanggal 22 Agustus 1945, sidang PPKI telah berhasil membentuk dan menetapkan KNIP, Komite Nasional Indonesia Pusat, sebagai lembaga pembantu kepresidenan sampai terbentuknya MPR hasil pemilu dan BKR, Badan Keamanan Rakyat, yang bertugas membantu korban perang dan menjaga ketertiban serta keamanan lingkungan. Pada tanggal 29 Agustus 1945, Ahmad Sanusi terpilih menjadi salah satu anggota KNIP, sehingga ia meninggalkan kembali pesantren untuk menghadiri kegiatan-kegiatan yang diadakan oleh KNIP. Malahan karena sebagai anggota KNIP, pada saat pemerintahan RI sepakat dengan Nika untuk menandatangani perjanjian Renville pada tahun 1948, yang salah satu perjanjiannya bahwa pejabat pemerintahan RI harus hijrah ke Yogyakarta karena Jawa Barat telah jatuh ke tangan pasukan Belanda. Maka ia hijrah ke Yogyakarta beserta pejabat pemerintahan RI lainnya. Ketika ayahnya meninggal dunia pada tahun 1949, Ahmad Sanusi masih di Yogyakarta, sehingga ia tidak dapat menghadiri pemakaman ayahnya sebagaimana yang telah dituturkan oleh adiknya, Ibu Imatul Jabbar. Sewaktu anak Kiai Abdurrahim meninggal pada tahun 1949, Kang Ahmad Sanusi tidak ada di Cantayan karena ia masih berada di Yogyakarta sedang melaksanakan tugas kenegaraan. Setelah terbentuk BKR di tingkat nasional dan Jawa Barat, maka daerah-daerah terbentuk pula BKR, termasuk dan di kota dan Kabupaten Sukabumi. Maka tidak heran apabila Ahmad Sanusi beserta tokoh masyarakat dan alim ulama Sukabumi membentuk pula BKR Sukabumi dengan komandannya ditunjuk Ajengan Acun Basyuni, anggota AII dan komandan BII yang bermarkas di pesantren Gunung Puyuh. Sedang KNID, Komite Nasional Indonesia Daerah, pada tanggal 27 Agustus 45, setelah KNID Kepresidenan Bogor terbentuk, maka ia beserta segenap tokoh masyarakat Sukabumi membentuk KNID Kota Praja Sukabumi dengan ketuanya Dr. Abu Hanifah, yaitu Direktur Rumah Sakit ST Ludwina Bunut pada saat itu.